3, 2, 1. Open the book. Welcome to Bio Channel, tempat belajar online. Belajar suka, suka belajar, belajar suka, suka. Let's go. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Baik, di pembelajaran PJJ minggu ini ya, saya tidak seperti biasanya ya, saya menampilkan gerakan, kalian melihat ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi kebugaran jasmani ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dipersilakan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Kita mulai video pembelajaran pada hari ini. Apa itu kebugaran jasmani? Ya, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan keletihan yang berarti. Dan selanjutnya, sehat dan bugar. Dari sudut pandang pendidikan, upaya peningkatan kebugaran jasmani memiliki tujuan antara lain ya. Jadi kebugaran jasmani memiliki tujuan yang pertama pembentukan gerak, pembentukan prestasi, setelah itu pembentukan sosial, dan yang paling penting pertumbuhan badan. Orang sehat belum tentu bugar. Tapi kalau orang bugar, sudah pasti dia sehat. Ya, jadi intinya bugar lebih baik dari sehat, ya, atau bugar di atasnya sehat. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, saya mau kalian mengeluarkan kertas dan pulpen sekarang, ya. Silakan diisi, ya, nama, tinggi badan, berat badan berapa. Selanjutnya, ya, ini ada indeks massa tubuh atau IMT atau bahasa Inggrisnya itu biasanya kita kenal dengan BMI atau Body Mass Index ya. Tujuannya adalah apa? Yaitu angka yang menjadi penilaian standar untuk menentukan apakah berat badan Anda tergolong normal, kurang, berlebih atau obesitas ya. Di sini ada rumusnya ya. Biasanya kalian tuh kalau ukur berat badan ideal itu biasanya ya tinggi badannya dikurang 110. Nah, itu adalah cara contoh penilaian konvensional ya, atau sudah udah jadul lah ya. Nah, sekarang kita coba lebih baik lagi supaya nanti hasilnya juga lebih valid ya, yaitu dengan cara berat badan ya dalam kilogram ya, dan tinggi badan dalam meter dirubah ya. Biasanya kalau kalian dari senti dirubah dulu ke meter, tinggi badan kali tinggi badan ya dalam meter. Dan di sini di bawahnya sudah ada kategori ya sesuai perhitungannya. Apabila nanti hasilnya di bawah 17, maka status gizinya gizi kurang dan kategorinya sangat kurus. Apabila IMT-nya di antara 17 sampai 18,5, maka kategorinya kurus. Ya, sudah saya checklist. Dan apabila Anda memiliki hasil IMT yang telah dihitung tadi 18,5 sampai 25,0, maka itu adalah berat badan yang normal. Dan apabila di atas 25 sampai 27 itu termasuk kategori gemuk, dan apabila di atas 27 kalian sudah masuk sangat gemuk atau obesitas. Ya, ini sumbernya dari Depkes RI dan valid. Selanjutnya ini contoh menghitung ya. Jadi kita langsung aja. Nah, di sini ada Dian dengan tinggi badan 160 cm dan dengan berat badan 57 kg. Nah, jadi kita langsung masukkan aja sesuai rumusnya. Tadi berat badan yaitu 57 dibagi 160 cm, kita rubah dulu ke meter, dibagi 100 berarti ya. Jadi cuma 1,6 dikali 1,6 dan hasilnya 57 dibagi 2,56. Ya, jadi sama dengan hasilnya 22,3. Nah, dari hasil itu kita masukkan berada di mana 22,3. Nah, 22,3 berada di antara 18,5 sampai 25,0. Ya, yang artinya berat badan dia termasuk kategori normal. Oke, silakan kalian hitung ya. Nanti setelah ini saya akan buka Google Form. Nah, nanti saya minta untuk kalian untuk masukkan tinggi dan berat badan kalian serta hasilnya. Lanjut ke materi inti, yaitu aspek kebugaran jasmani. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, ada 9 aspek kebugaran jasmani. Yang pertama ada daya tahan jantung atau paru-paru endurance ya. Biasanya ini kalian
yang suka olahraga keras seperti sepak bola, ya ini pasti dimiliki dan wajib dimiliki oleh setiap atlet. Ini tidak kita pelajari tapi ini cukup penting, jadi silakan dibaca. Dan contoh latihan untuk menaikkan daya tahan jantung atau VARI itu BLIP test. Nanti kelas 9 kalian akan coba bulk test dan lari 2,4 meter. Selanjutnya ada kekuatan otot. Nah, ini yang kemarin sudah kita lakukan ya. Kekuatan otot adalah kemampuan otot melakukan 1 kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan, bukan tanahan ya, atau beban. Ya, contoh latihan yang dapat dilakukan kekuatan otot atau strength yaitu ya kemarin tuh kalian sudah melakukan kan, ya, push up, sit up, ya, dan squat ya untuk melatih kekuatan otot kaki. Selanjutnya ada kelentukan atau kelenturan. Ini belum kita pelajari, ini masuk di semester 2 yaitu kemampuan sendi untuk melakukan gerak dalam ruang gerak sendi secara maksimal sesuai kemungkinan geraknya. Nah, ini contoh gerakannya. Yang pertama ada sit and reach, ya ini kayaknya sulit kalau kalian lakukan di rumah ya karena memang tidak ada alatnya. Kalaupun ada saya biasanya memodifikasi dengan penggaris ya. Jadi kalian mendorong sampai sejauh mana kalian mampu ya. Dan yang kedua ada shoulder flexibility. Untuk sit and reach ini biasanya untuk melatih fleksibilitas otot-otot tungkai dan togok atau batang tubuh ya atau punggung. Dan untuk shoulder flexibility ini kalian bisa lakukan sekarang sambil nonton video saya, dicoba-coba ya. Kalau kalian sanggup melakukan ini berarti kalian sudah cukup lentur ya shouldernya. Dan yang selanjutnya ada side split. Nah, ini latihan yang agak-agak lumayan sulit ya. Jadi dilakukan perlahan karena ini memang membutuhkan latihan yang panjang. Selanjutnya ada kecepatan atau speed, yaitu kemampuan seorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, ada pun contoh tes yang dilakukan mengetahui kecepatan, ya, lari cepat 3 kali 30 meter, lari cepat 60 meter, tes terbang 30 meter. Tidak akan saya jelaskan panjang lebar karena memang ini belum masuk materi, nanti mungkin ada di kelas 8 atau 9. Ya, kita tidak ambil tes kecepatan untuk semester ini. Dan yang berikutnya ada explosive atau power, ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan memang antara power dan strength. Kalau power itu lebih kepada jadi memang power itu ada gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Tuh, gabungan kekuatan apa tadi? Strength. Ya, gabungan kekuatan sama kecepatan, maka hasilnya adalah power. Misalnya contohnya smash yang dilakukan oleh atlet bola voli, smash. Hasil bola smash itu namakan power. Atau shooting pada sepak bola, ya, itu hasilnya power. Atau pukulan seorang petinju. Nah, itu adalah power. Jadi hasil antara atau gabungan antara kekuatan dan kecepatan itu adalah power. Nah, contoh latihannya, nah diantaranya ini ada vertical jump, ya. Ini vertical jump yang dipraktekkan seperti ini, ya. Jadi di samping kalian ada papan, yang di papan itu ada angka-angka dan kalian nanti lompat, ya, tanpa ada awalan lari, ya. Jadi awalannya di tempat, ya. Seperti itu. Sama dengan gerakan yang kedua, yaitu standing long jump. Bedanya kalau vertical jump kalian lompat ke atas, dan ini standing long jump kalian lompat ke depan, ya, sejauh-jauhnya. Tahu, kalau vertical jump setinggi-tingginya. Dan yang terakhir dan yang berikutnya ya, sebetulnya masih banyak lagi. Ada seat medicine ball throw, ya, seperti ini. Nanti posisinya kalian duduk, ya, melempar bola dengan sekuat-kuatnya. Selanjutnya ada kelincahan. Nah, ini kelincahan adalah kemampuan mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya. Ini penting nih buat kalian nih, ya. Ini wajib kalian miliki. Jadi kelincahan memang prioritas utama dalam melatih kesegaran jasmani. Dan yang berikutnya ada keseimbangan, ya, yang minggu lalu sudah kita praktekkan. Ya, keseimbangan adalah kemampuan seorang mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara cepat dan pada saat berdiri atau saat melakukan gerakan. Ya, contohnya kemarin sudah kita lakukan flamingo pose, ya. Selanjutnya airplane pose dan closing leg stand. Ya, perhatikan gerakan-gerakan saya di video minggu lalu, kalian praktekkan dan kirim videonya nanti. Dan yang berikutnya yang ke-8 ada ketepatan atau akurasi, ya. Ini biasanya atlet-atlet panah misalnya, ya. Ini dalam kehidupannya nih, maksudnya dalam prakteknya.
atlet panahan, ya, masukkan bola ke ring basket, menendang bola ke arah gawang, bahkan sampai menendang atau mengumpan bola ke teman. Ya, memang harus butuh akurasi yang tinggi supaya tujuannya tersampaikan. Oke, selanjutnya ada koordinasi. Nah, ini koordinasi yang baru kita pelajari minggu lalu, ya, yang hari ini akan kita praktekkan. Ya, merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja dengan tepat dan efisien. Ya, koordinasi ini merupakan dasar yang baik bagi kemampuan belajar yang bersifat sensomotorik. Makin baik tingkat kemampuan gerak koordinasinya, maka akan cepat dan efisien pula gerakan yang sulit dapat dilakukan. Nah, kenapa saya memilih gerak koordinasi terlebih dahulu? Karena untuk memudahkan ketika nanti kalian akan melakukan gerak yang lebih sulit, apabila ini koordinasinya sudah bagus, maka yang sulit itu nanti akan kita kerjakan lebih mudah. Kalau koordinasinya kita tidak kita lakukan atau tidak kita latih dari sekarang, nanti gerakan yang sulit tambah sulit, ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini, tidak lama-lama, ya. Silakan setelah ini kalian jangan lupa berdoa kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.